Semua orang selalu salah ketika memprediksi alur cerita One Piece ke depannya, dan itu adalah hal yang wajar. Namun sangat tidak wajar untuk akun yang satu ini. Dia berhasil menebak lebih dulu bahwa Teach atau Kurohige memiliki hubungan dengan Davy Jones. Dia sudah membuat teori ini 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2024. Jika ingin melihat videonya, admin taruh di bawah kolom deskripsi. Banyak sekali komentar di video tersebut yang memuji teorinya. Karena pada saat ini, teori yang dia buat itu benar-benar jadi kenyataan. Ini gila. Tapi, ini membuktikan kepada kita bahwa semua teori itu benar-benar bisa digunakan untuk memprediksi alur cerita ke depannya. Tinggal bagaimana cara meracik teori tersebut agar mampu mendekati cerita aslinya. Mari kita putar dulu intronya. Kita akan mempelajari bagaimana cara akun bernama Daun Endas ini membuat teori One Piece yang pecah telur. Jadi, ada cara yang sangat unik digunakan oleh pemilik channel ini. Dia melihat ada sebuah kesamaan di setiap bounty yang diberikan kepada para Yonko. Kesamaan itu adalah bounty yang mereka miliki sama-sama mengisyaratkan karakteristik mereka. Misalnya, bounty yang dimiliki Shirohige, yaitu 5 miliar 46 juta berry. Angka 4 dalam bahasa Jepang disebut Yon atau Si. Lalu angka 6 disebut Roku. Jika kita hanya mengambil suku kata depannya, maka hasilnya akan menjadi Shiro. Shiro adalah nama depan dari Shirohige. Jika kita aplikasikan pada semua Yonko, maka kita akan mendapati hal yang sama. Tiap bounty yang mereka miliki benar-benar menggambarkan karakteristik mereka. Seperti misalnya bounty Kaido yang ada angka 110. Dalam bahasa Jepang disebut Hyakuju, yang berarti 100 binatang. Lalu ada Big Mom. Dalam bounty-nya terdapat angka 88, yang dalam bahasa Jepang disebut Haha. Arti bahasa Indonesianya adalah mother atau ibu. Lalu bounty Blackbird yang sudah diperbaharui saat ini adalah 3 miliar 950 juta berry. 96 jika kita ambil suku kata depannya dalam bahasa Jepang, maka kalau digabung akan menjadi Kuro. Nah, sekarang akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan karakteristik pada bounty Blackbird sebelumnya? Ya, bounty Blackbird sebelumnya adalah 2 miliar 247 juta 600 berry. Kalian pasti akan cukup kesulitan untuk menemukan di mana angka yang digunakan oleh Oda untuk memberikan karakteristik Blackbird ini. Dan channel ini berhasil menemukan angka tersebut. Dia melabeli angka 4760. Dia berkata bahwa penyebutan 4760 jika disingkat dan digabungkan, maka menjadi Yona Nore. Pasti kalian bingung, dia dapat suku kata no dari mana? Kayaknya 6 dalam bahasa Jepang nggak ada no-nya. Ya, kecurigaan kalian memang betul. Dia menggunakan sudut pandang yang berbeda untuk angka 6 ini. Entah dia hanya memaksakan teorinya atau tidak, tapi dia bilang jika angka 6-nya diputar 90 derajat, maka angka 6 akan menjadi huruf hiragana yang disebut no. Kalau teorinya tidak terbukti, pasti semua orang akan berpikir bahwa dia hanya ngibul dan memaksakan teorinya saja agar terlihat luar biasa dengan menebak bagaimana cara Oda menyembunyikan karakteristik Blackbird yang sangat spesial ini. Tapi kenyataannya, dia memang tepat dan kalian harus mengakui kehebatannya ini. Meskipun sebenarnya kalau admin analisa sendiri, dia memang terlalu memaksakan teorinya. Karena faktanya, Yona Nore itu bukan sebutan untuk hantu Jepang. Yang admin lihat di Google, penyebutan yang benar adalah Yure, bukan Yore. Tapi terlepas dari itu semua, apa yang dia curigai memang benar. Dia curiga bahwa hantu yang dimaksud menjadi karakteristik Blackbird itu bukan hantu kaleng-kalengan Jepang. Itu adalah hantu Davy Jones. Kenapa langsung mengarah ke Davy Jones? Ya, hantu yang paling dekat dengan para bajak laut ya hanya Davy Jones. Oda sendiri pernah menggambarkan karakter Davy Jones dalam kisah One Piece-nya ini. Dalam volume 38 SBS, Oda Sensei menjelaskan tentang Davy Jones dan bagaimana penggambaran Davy Jones yang digambarkan hampir mirip seperti wajah Blackbird. Dan petunjuk lainnya yang mengarahkan kita semua kalau Blackbird yang memiliki hubungan dengan Davy Jones pernah disinggung oleh Saturn. Di chapter 1107, Saturn mengisyaratkan bahwa garis keturunan Blackbird sangat istimewa. Kata-kata Saturn ini langsung membuat kita berpikir, garis keturunan apa yang begitu spesial di cerita One Piece ini? Dan hanya ada satu garis keturunan yang paling nanti-nantikan oleh semua fans One Piece. Itu adalah garis keturunan Davy Jones. Nah, itu adalah teori One Piece yang diracik dengan luar biasa menurut admin dan benar-benar jadi kenyataan. Admin masih perlu banyak belajar dari suhu-suhu One Piece di luar sana untuk bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Oda Sensei. Sekarang cerita One Piece sudah hampir mendekati akhirnya. Mudah-mudahan saja kita semua bisa melihat apa One Piece yang disebutkan oleh Roger di awal cerita ini. Sekarang kita akan lanjut membahas spoiler yang berhubungan dengan chapter 1160. Sebenarnya malam ini, kita akan segera mendapatkan tambahan spoiler terbaru.
Tapi karena berhubung waktu admin cukup terbatas, maka admin buatkan spoiler ini dulu saja. Jika sudah ada tambahan spoiler baru, admin akan buatkan kembali. Jadi, salah satu akun spoiler One Piece yang paling dipercaya bernama Redon memberikan petunjuk-petunjuk tentang spoiler chapter 1160 melalui gambar-gambarnya. Admin akan langsung mengartikan semua gambar-gambar yang sudah diperlihatkan oleh akun spoiler ini. Jadi pada intinya, di chapter 1160, kita akan diperlihatkan tragedi yang terjadi di God Valley secara lengkap. Dan tentu saja ceritanya akan menjadi cerita yang mengguncang dunia maya. Karena di tragedi ini, kita bisa melihat bagaimana Dragon berhasil mendapatkan kekuatan buah iblisnya. Kekuatan buah iblis seperti apa yang dia miliki. Dragon akan menunjukkannya langsung ketika dia hendak menyelamatkan Shanks. Lalu selanjutnya, kita akan diperlihatkan semua para kesatria suci. Kesatria suci atau God Holy Knight adalah pasukan rahasia dari pemerintah dunia, memiliki wewenang langsung di bawah Imu, penguasa tertinggi. Mereka adalah penjaga kerajaan yang setia kepada para naga langit, dipimpin oleh panglima tertinggi yaitu Vegarland Garling, dan memiliki kekuatan untuk menegakkan kehendak Imu. Kelompok ini dikenal menggunakan metode teleportasi seperti Gorosei. Anggota petinggi yang kita ketahui dari kelompok kesatria suci ini ada Saint Samrock, Gunko, Saint Sommer, dan Saint Gillingham. Setidaknya masih ada 5 anggota lainnya yang belum disebutkan secara resmi. Dan para fans percaya, salah satu anggota dari kesatria suci tersebut pasti ada ayah dari Mihawk. Ya, bagaimanapun juga, rivalitas antara Mihawk dan Shanks cukup terkenal di One Piece. Admin pikir rivalitas ini sudah ada secara turun-temurun, diwariskan dari orang tua mereka. Jadi kemungkinan besar, ada satu rival dari Garling di kelompok kesatria suci. Tampaknya di cerita nanti, kita akan melihat keterlibatan semua kesatria suci dalam memperebutkan Sheki dan buah iblis. Sekian untuk pembahasan di video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.